Ternyata yang berusaha membela Habaib dan tetap menganggap Habib adalah cucu Nabi, itu ternyata tidak hanya dari kalangan Habib saja, tapi ada juga di luar klan Habib yang ikut-ikutan membela. Jadi mungkin mereka para mukibinnya atau para pengikutnya Habib yang belum sadar dan belum paham bahwa Habib sebenarnya bukanlah keturunan Nabi. Ini salah satu contoh dari mukibin, atau mungkin ini Habib ya, karena terus terang saya itu kurang begitu paham Habib ataukah mukibin orang ini. Namun intinya dia membela. Yang masih bersikukuh, yang masih ngotot bahwa para habaib yang ada di Indonesia, habaib yang ada di Nusantara adalah habaib palsu. Nah ini salah kaprah. Jadi dia itu beranggapan bahwa orang yang tidak percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi itu menganggap Habib itu Habib palsu. Padahal tidak demikian. Yang namanya Habib itu tidak palsu. Habib itu ya Habib. Tapi persoalannya Habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Itu. Jadi si Habib ini palsu atau bukan, itu yang menentukan nanti ya tentu saja Robito Alawiyah. Kalau kita orang di luar klan Habib juga tidak mau tahu tentang urusan itu. Namun yang menjadi persoalan dan menjadi pertentangan dan dipertanyakan oleh rakyat di negeri ini adalah status Habaib itu sendiri. Sebab faktanya Habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kita lanjut dulu. Tidak tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini betul, jadi Habaib itu memang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi masalahnya di situ, bukan Habib ini palsu atau asli, bukan itu, tapi Habaib itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu intinya. Istighfarlah. Istighfarlah. Beristighfar. Ya. Terlebih yang kemarin sempat kencang sekali teriak-teriak tes DNA, tes DNA. Anda tidak hanya su'ul adab kepada para habaib. Adab. Jadi dia bilang menyuruh atau meminta tes DNA itu dianggap su'ul adab. Ini kan kebalik. Harusnya mereka itu kalau para habaib itu memang benar-benar ingin membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi, harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA, bukan malah menyerang balik seperti ini. Jadi orang-orang yang meminta habaib agar melakukan tes DNA agar terungkap semua fakta ini, itu kok malah dianggap hal itu adalah su'ul adab. Nah ini kan aneh toh. Namun juga kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Nah ini juga salah ya. Jadi datuk para habaib itu bukanlah Nabi Muhammad SAW. Itu berdasar kajian kitab nasab, kemudian berdasar sejarah. Kemudian berdasar tes DNA juga tidak terverifikasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung Anda menginginkan makomnya, kuburannya Nabi Muhammad SAW dibongkar. Nah, jadi pemahaman kayak gini yang merusak itu. Jadi dia beranggapan kalau melakukan tes DNA itu harus membongkar makam Nabi. Ini kan sebuah ide yang tidak bermutu. Kan kita bisa melihat masih banyak keturunan Kanjeng Nabi yang terverifikasi keasliannya, kebenarannya. Nah tinggal di tes DNA kemudian dicocokkan dengan orang-orang yang terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Selesai, tidak harus membongkar makam Nabi. Nah kalau membongkar makam Nabi, itu adalah sebuah kejahatan besar. Jadi cara berpikirnya itu aneh-aneh saja para pengikut Habib itu. Karena akan diambil sampelnya untuk tes DNA. Nah, tidak bermutu kayak gini. Kita ini, jadi mereka itu sebenarnya itu tidak paham ataukah paham tapi cuma memutarbalikkan fakta atau bagaimana? Hanya diperintahkan untuk mencintai dan menghormati. Sudah, itu saja. Duh, kita diminta untuk mencintai dan menghormati. Nah, ini yang meminta, yang menyuruh itu siapa? Kita itu harusnya itu menghormati, mencintai itu terhadap leluhur kita, bukan terhadap leluhur orang lain. Lah leluhur kita itu adalah para wali songo, bukan habaib dari Yaman. Kalau habaib dari Yaman itu tidak ada hubungan, atau para habib dari Yaman itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan yang tersambung kepada wali songo.
Jadi yang kita hormati, yang kita hargai itu adalah Wali Songo dan keturunan Wali Songo, bukan malah para habaib dari Yaman. Tidak wajib dipatuhi. Terlebih kalau kita yakin bahwa beliau tidak alim, sudah. Tidak wajib untuk ditaati, tidak wajib untuk dipatuhi, sudah. Nah, jadi ini salah satu doktrinnya lagi. Jadi kalau terhadap habaib itu tidak wajib dipatuhi, tidak wajib ditaati, tapi diminta untuk mencintai. Lah kan sama saja seperti ini. Hanya cukup jangan dicaci, Jangan dicaci. dibenci, jangan dimaki, sudah. Dan ini memang salah kaprah ya pemahaman mereka. Sebab selama ini kita itu tidak mencaci, tidak membenci, tapi cuma meluruskan, memberikan penjelasan, memberikan kebenaran bahwa mereka para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Ini bukan cacian, bukan hinaan. Ini mengungkapkan fakta. Lah kalau faktanya mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi, apakah akan kita katakan bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi? Kan itu sama saja membohongi diri sendiri dan membohongi umat muslim di negeri ini. Apakah ketika kalau ada habaib yang kemudian kalimatnya kotor, yang yang menyimpang, kemudian terputus nasabnya? Ya enggak, ya tetap habib. Iya, tetap Habib, tapi persoalannya bukan di situ. Jadi ada kata-kata kotor dari Habib itu kan cuma sebagai pemicu untuk mengungkapkan kebenaran ini. Sebab apa yang dilakukan oleh beberapa oknum Habib, termasuk kata-kata kotor, termasuk menghina orang pribumi Nusantara, itu kan sudah tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Sehingga orang pun menjadi curiga dan penasaran, benarkah mereka ini keturunan Kanjeng Nabi? Lah ternyata setelah dilacak melalui kitab nasab tidak terbukti, berdasar sejarah tidak terbukti, kemudian berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Jadi intinya itu kita menganggap habaib bukanlah dzurriyyah Nabi itu bukan karena ucapannya yang kotor atau ucapannya yang suka menghina orang pribumi, itu bukan. Itu cuma sebagai pintu masuk saja atau pintu awal. Kita lanjut dulu ya. Tidak kemudian kita ingkar, itu kayak gini, kemudian bukan habibnya, tidak. Tetap tersambung nasabnya oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini persoalan intinya kan di sini. Jadi para habaib itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Rasulullah. Itu bukan karena dia bicaranya kasar atau dia suka menghina orang, itu bukan. Tapi kan itu tadi, kita itu curiga. Orang mengaku sebagai cucu Nabi kok kelakuannya seperti ini. Jangan-jangan dia bukan cucu Nabi. Kan seperti itu logikanya. Yang menjadi prinsip adalah satu, lebih baik salah mencintai daripada salah mengingkari. Nah ini doktrin salah kaprah lagi. Lebih baik salah mencintai. Sebentar, kalau salah mencintai itu ya salah. Yang namanya salah itu tetap salah. Maksud kita akan mencintai sesuatu atau orang yang harusnya tidak kita cintai. Ini bagaimana ini? Kelak di akhirat ternyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para habaib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ruginya bagi kita. Ya mungkin bagi mereka tidak rugi, tapi bagi orang di luar klan habaib itulah yang rugi. Karena faktanya nama cucu Nabi ini banyak dikapitalisasi, banyak dimanfaatkan untuk ndawir, untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang dan lain-lain. Yang dirugikan itu orang-orang di luar klan habaib. Kalau klan Habib aja untung terus. Kita mencintai sesama manusia, sesama muslim, tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ada di Indonesia, ya itulah. Jadi intinya itu mereka itu tidak bisa menunjukkan hujah atau bukti atau dalil yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi mereka itu cuma menggiring opini, cuma menakut-nakuti bahwa orang yang benci habaib itu nanti dibenci Kanjeng Nabi. Kemudian orang yang tidak percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi itu adalah orang yang menyakiti Rasulullah dan lain-lain. Nah itu kan cuma doktrin saja untuk menakut-nakuti umat di negeri ini agar tidak lagi membahas nasab Alawi. Padahal faktanya hingga saat ini
Ba'alawi juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah itu kan sudah menjadi bukti tersendiri bahwa Habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dan kita rakyat di Indonesia sekarang sudah mulai paham, sudah mulai tahu, sudah mulai mengerti bahwa dahulu banyak yang menjadi pengikut Habib itu kan cuma karena percaya atau tahunya Habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Dan sekarang setelah terungkap bahwa ternyata Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya akibatnya seperti ini. Rakyat di negeri ini tidak percaya lagi dan akhirnya pelan-pelan meninggalkan para Habaib ini.